Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya sendiri Kanas Diogo. Ya teman-teman ya, untuk malam hari ini sengaja saya datangkan Mbah Wongso. Mungkin subscriber Gase yang sudah lama-lama tidak asing lagi dengan sosok Mbah Wongso ya. Mbah Wongso itu dulu pernah ikut eksplor dengan saya dengan keangkuhan dan kesombongannya, sehingga sosok Mbah Wongso itu banyak dikenali di perjagatan YouTube ya. Jadi saya tujuan mengundang Mbah Wongso ke tempat saya itu yang pertama ya, karena kita sudah lama nggak ketemu, makanya saya pengen silaturahmi. Yang kedua itu banyaknya komentar yang masuk atau DM di Instagram kepada saya yang katanya Mbah Wongso ini perubahannya itu luar biasa. Bahkan sekarang Mbah Wongso itu mendirikan channel misteri dan disisipi sholawatan ya teman-teman, atau sebutan itu syiar dalam gelap katanya. Ini tentunya bagi saya itu sangat luar biasa atau sangat wah mantap banget, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu saya pengen tanya, sebenarnya apa sih Mbah Wongso yang dilakukan selama ini selepas dari masuk ke dalam YouTube saya. Jadi ini teman-teman, Mbah Wongso. Silakan Mbah Wongso tolong ceritakan ke teman-teman subscriber, siapa tahu menjadi kisah inspiratif untuk kita semua, karena kita semua masih dalam tahap belajar. Ini ya Mas Danang, sebenarnya saya ini diundang Mas Danang merasa malu karena siap dalam gelap. Saya dalam bersolawat juga mungkin masih salah dalam ucapan saya, sedangkan Mas Ganang sendiri atau tim Ganang yang sudah jelas bimbingannya saja hanya mengucapkan solawat atau yang lainnya hanya dalam hati. Tetapi di situ saya mencoba memberanikan diri untuk bersolawat walaupun saya masih belajar, dan apabila saya salah dalam mengucap, saya juga selalu menegaskan ke penonton agar diperbaiki lagi atau begitu Mas Ganang. Tentunya agar saya juga lebih giat dalam belajar lagi Mas. Luar biasa. Ya, semua ini hanya tahap belajar ya Mas. Ya. Tidak untuk disombongkan, bukan ya? Bukan Mas Ganang. Itu teman-teman ya. Jadi Mbah Wongso ini konten-kontennya tuh dimasukin sisipin sholawat, ternyata katanya Mbah Wongso memberanikan diri mencoba belajar biar kalau salah di cross check kembali untuk diperbaiki lagi. Ya, luar biasa. Itu yang pertama Wongso ya. Yang kedua, sebenarnya Mbah Wongso ini sempat nggak kelihatan beberapa bulan itu kemana saja, sehingga setelah hilangnya Mbah Wongso dari pantauan tim Gase di sini itu kembali dengan keadaan yang beda dari yang sebelumnya, yang terkenal arogan, yang terkenal dukun TikTok itu dan lain-lain intinya ya. Tolong dijelaskan ke teman-teman biar tidak penasaran lagi ini. Begini ya, sebenarnya dulu kan saya kesini ya, diajak Den Dimas ya, dan sepulang ekspor kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu lah ya. Tapi di lain video kan juga kita sudah banyak ngobrol-ngobrol. Dan sepulang dari sini saya itu dulu sempat introspeksi diri Mas Ganang. Apa yang saya lakukan ini benar apa tidak? Oh ya. Nah, di situ saya mencoba mencari jati diri saya. Saya mencoba apa sih arti hidup ini itu Mas Ganang. Ya. Saya ini siapa? Saya ini mau apa? Apa yang saya lakukan selama ini sudah benar apa belum? Nah, akhirnya saya di situ mencoba merantau ke Jakarta. Di sana saya kerja keras mencari nafkah. Tetapi karena saya biasanya hanya mengandalkan kerja yang ringan, bakar menyan saja sudah menghasilkan uang ya. Ternyata di Jakarta waduh sangat berat Mas Ganang.
saya kerja di Jakarta di proyek bangunan. Di proyek ya? Pada waktu itu saya intinya sudah kerja ya, sudah sana kemari, sudah intinya banyak keliling Jakarta lah nyari kerja. Terus saya itu waktu itu kerja di proyek, saya pada saat itu merasa capek, lelah, saya pijat Mas Anang. Dan dari situ ternyata bukannya saya jadi sehat, malah saya habis dipijat jadi nggak bisa jalan. Ini benar-benar kejadian yang sangat luar biasa. Saya benar-benar nggak bisa jalan. Di sana saya sudah mencoba berobat ke sana kemari, setiap rumah sakit mengeluarkan biaya banyak, nggak sembuh-sembuh. Dan pada itu saya pasrah, akhirnya saya pulang kampung. Dan di kampung juga saya sudah ke sana kemari ke orang pintar. Padahal katanya dulu saya orang pintar ya. Tapi waktu itu saya mencari orang pintar, mencari dokter, mencari obat untuk menyembuhkan kaki saya agar bisa jalan. Berarti dua-duanya ini? Yang satu saja. Oh, satu, kaki satu. Dan ternyata setelah saya habis banyak uang, harta, semuanya sudah habis, sampai saya waktu itu utang bank Mas Anang. Itu buat berobat itu? Buat berobat saja. Tapi kenapa nggak ngabarin ke sini itu? Ya waktu itu saya kan masih mencoba diri sendiri mencari gimana baiknya. Oh, ya. Dan ternyata apa Mas Anang, yang mengobati saya itu sangat luar biasa. Saya dapat petunjuk dari seseorang. Saya ditunjukkan waktu itu ada pohon sidaguri, ya. Katanya suruh direbus dan diminum airnya setiap hari. Saya meminum ramuan itu selama 1 minggu, alhamdulillah saya sembuh total. Dan ternyata Mas Anang, pohon yang selama ini mungkin semua orang melihatnya sebelah mata, pohon yang selama ini kita injak-injak, kekuasaannya lebih besar dari kesombongan diri saya Mas Anang. Dan pada saat itu saya juga sempat pasrah Mas Anang. Pasrah? Iya, jika saya nggak sembuh nggak apa-apa, saya mati pun nggak apa-apa, yang penting keimanan saya jangan diambil Mas Anang. Saya mencoba ikhlas, mencoba, pokoknya sudah pasrah lah. Dan ternyata alhamdulillah itu tadi kesembuhan itu datang dari pohon sidaguri Mas Anang. Ya. Atau rumput ya. Iya, mungkin selama ini orang memandang rumput itu ya cuma buat pakan kambing ya Mas Anang. Ya. Ternyata itu adalah obat buat kesembuhan kaki saya. Itu ngomong-ngomong kakinya itu terkena apa? Katanya saraf kejepit. Yang kan? Mungkin kan saya kerja berat. Ya. Ya mungkin karena kecapean. Ya. Terus akhirnya sarafnya kejepit. Kalau kata dokter sih ya saraf kejepit. Begitu. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya, bahwasanya Mbak Wongso itu dapat teguran melalui sakit kakinya ya. Tadi yang dibilang itu sakit kakinya, berobat sana sini sampai menghabiskan semua harta yang dimiliki sama Mbak Wongso, sampai hutang bank bahkan ya teman-teman. Dan ternyata kejadian tak diduga itu dikasih tahu sama seseorang untuk mengonsumsi pohon sidaguri dengan direbus ya, terus diminum airnya. Dan setelah rutin itu kurang lebih berapa? Ya sekitaran 1 minggu 2 minggu. 1 minggu 2 minggu sudah sembuh total. Sudah sembuh total. Dan Pak Wongso itu berpikiran, katanya itu ternyata kuasanya itu lebih luas karena pohonnya dipandang sebelah mata ternyata bisa menyembuhkan penyakit Mbak Wongso. Itu anehnya kan, harta saya sudah habis, ternyata pohon yang di depan rumah saya yang murah, yang malah nggak murah ya, bisa metik sendiri, bisa mengobati saya. Nah, ternyata kekuasaannya lebih luas daripada kesombongan saya. Oh, itu kisah sangat inspiratif ini teman-teman. Mbak Wongso berarti udah sempat pasrah itu Mbak Wongso? Pokoknya sudah pasrah. Ini saya sudah, ya awal-awalnya saya sempat kecewa ya. Ini Tuhan sebenarnya nggak adil ya. Kenapa saya seperti ini? Dan akhirnya saya pasrah, semua saya serahkan kepada yang di atas. Kalau sembuh ya sembuhkan saya, kalau mati pun saya ikhlas ya. Yang penting tadi itu keimanan saya jangan diambil. Saya juga
banyak belajar dari Mas Ganang. Enggak lah. Ya sama-sama belajar. Biasa sama-sama belajar. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kegiatan eksplornya gimana Mbak Wongso? Ya alhamdulillah lancar. Saya juga banyak belajar dari kontennya sampean. Ya alhamdulillah lah. Sekarang sudah 8.000 subscribe. 8.000 subscribe. Nama channelnya Kiporot. Itu sudah mendapatkan AdSense itu? Belum. Masih berjuang. Masih berjuang. Ya segala sesuatu emang perlu perjuangan yang keras ya Mbak Wongso ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya saja berjuang di YouTube itu udah 2 tahun lebih. Dan ya karena saya menikmati proses itu, akhirnya perjuangan-perjuangan itu tidak terasa hingga sampai titik saat ini. Ya alhamdulillah bisa kenal dengan Mbak Wongso ini melalui sebuah ajang YouTube ini. Karena YouTube ini menurut saya itu sangat mantap ya, sangat baik, khususnya untuk mengurangi pengangguran di Indonesia ini. Karena apa? Karena di YouTube itu sangat terbuka, siapapun yang mau menjadi konten kreator silahkan terjun ke YouTube tanpa diembeng-embengi biaya apapun, tanpa harus didasari pendidikan apapun. Itu menurut saya lah mantap ini. Dan kalau kita bisa kreatif dengan fokus dengan karya-karya kita sendiri, tidak membuat konten yang menjadi pro dan kontra, menjelekkan sana sini, pasti semua itu pasti ada hasilnya, atau kita akan nikmati tanpa harus, yaitu yang tadi, membebankan kepada orang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang teman-teman dengar tadi perjalanan Mbah Wongso atau Kiporot yang selama ini teman-teman ada yang tanya di Instagram, tolong diundang ini teman-teman. Semoga kejadian ini sebagai inspirasi ya, atau gambaran diri kita ternyata itu kekuasaan lebih luas daripada kesempurnaan. Kekuasaannya ya, tadi yang saya petik dari kata-katanya Mbah Wongso itu sangat inspiratif. Mungkin teman-teman banyak pengen saya mengadakan wawancara dengan siapa lagi, bisa teman-teman komentar. Sekalipun itu Mbak Broto teman-teman, saya mau mencoba hubungi, walaupun dia itu benar-benar sudah takut. Dikira saya mau ngapain, dikira Mbak Broto itu lari terus teman-teman kalau ketika saya hubungi. Entah apa penyebabnya, apa mungkin saya salah dengan Mbak Broto. Ya intinya kita cari bareng-bareng belajar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Hormat saya Kang Joko dan Mbak Wongso atau Kiporot. Nah, saran saja untuk Mbak Wongso, akun YouTube Mbak Wongso kalau bisa ya Mbak Wongso saja. Kenapa kok diganti nama Kiporot? Sebenarnya nama asli Wongso Prayoga. Ya. Tetapi karena diporot-porotkan itu, diporot-porotkan sama teman-teman, akhirnya saya muncul ide nama Kiporot. Karena panggilan di tempat saya. Oke teman-teman, sudah jelas ya. Saya akhiri video pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam